Kampret nih wasitnya. Feeling gue sih Bruno kena kartu merah ya. Wah merah. Merah kan apa gue bilang? Bruno merah guys. Duh gue udah gak ngerti deh. Sudah ku bilang Bruno merah. Ini kebobolan nih feeling gue. Feeling gue kebobolan nih. Set piece. Set. Ya elah. Seperti yang aku katakan, sudah bisa terlihat bahwa Yes. Kebobolan, Lagi. yes, sir. Come on you Wolves. Gila guys, prediksi gue 2 kali bener. Berlebihan kawan. Janganlah gitu deh, janganlah deh. Hujan samarkan derasnya. Bisa nyanyi. Air Ntar kena restriction YouTube. Oke. Minum beneran. Di hari Jumat yang berbahagia dan Enggak. enggak ya. Di hari Natal tidak ada berkah Natal buat Untuk fans Manchester Manchester United yang United. merayakan. Tapi ya mau bagaimanapun hidup kan harus tetap berjalan. Selamat datang di episode The United Wave Podcast yang paling Banget. Ya, baik lagi sama Mardel dan Koko United. Kita juga bingung sih sebenarnya. Mamat, content lead kita sudah seperti biasa memberikan timestamp atau kejadian momen-momen di tiap menit dalam satu pertandingan. betul. Tapi tadi gue udah bilang sama Mamat, Mat sorry banget nih. Mm-mm. Di match ini sepertinya kita nggak usah lihat Iya. momen-momen tersebut. Mau kita ceritain juga orang-orang kayak Karena nggak apa-apa bahasa ngomong. masuk angin nih. Iya. Kita nge-tag podcast jam 3 pagi nih. Jam 3. Basah bentar. Liverpool lagi main. Basah ya basah. Taruh. Basah. Nih coba di disensor ya, tolong ya disensor ya, disensor. Dicepetin. Anyonya. Enggak disensor aja. Kan cepet ini yang ini. Pakai lagu. Depannya sponsornya berbahaya, woi. Oh iya bener ntar sangat soft selling. Iya. Nah, oke. Gimana Del? Kembali lagi di Udah kan tadi. The Wolf Wave Wave Podcast. Kami adalah podcast pertama untuk Wolverhampton Wanderers di Indonesia. Gua penggemar Hwang Hee-chan. Gue penggemar Kunya. Kunya apa? Kunya. Pemain karet. Oh, oke. Gimana ya? Bentar gue tadi kena Kenapa? air gitu kan. Jam 3 pagi. Masuk angin. Oh iya. Bener. Minum itu tuh Tolak angin. supaya nggak masuk angin. Iya betul. Dan di menit ini kita lagi podcast Leicester bikin gol di Anfield. Leicester bikin gol. Astaga. Ini baru Natal. Ini baru Jumat. Belum. Jordan Ayew yang bikin gol. Ayew. Astaga. Striker kok guys. bisa begitu. Tolak angin selain membuat kita nggak masuk angin, ini cocok buat pemain MU supaya mainnya nggak angin-anginan. Dan juga tolak bala ya. Ya,
Tolak balik tuh apa ya? Tolak kesialan. Ke Gunung Kawi dong. Pakai jimat. Udahlah langsung bahas Oke. lah. Kita Ya. pokoknya ini podcast yang tidak terlalu panjang untuk di episode ini untuk pertandingan Manchester United. Asin nih tangan lu. Gue belum mandi seharian. Ya jadi Apa yang mau dibahas kok? gue bingung sih. Karena apa ya? Karena nggak ada perubahan dari pertandingan sebelumnya. Dan di awal-awal pertandingan gue sempat ngobrol sama lu, sama Mama, sama Re, sama Mas Abi juga bahwa ini kayaknya feeling gak enak nih. Feeling gak enak ya? Dari ketika di babak pertama itu wasit kayak gampang sekali untuk Iya, mengeluarkan kartu kuning. bener. Lu terserah buat lu yang nonton kalau ini dibilang alasan atau enggak, cuman buat gue yang nonton gitu ya. Dan bisa kita ngeliat pakai mata kepala kita sendiri, pakai kaki juga. Pakai mata kaki juga bisa kalau lu objektif. Dan gimana caranya? Kalau kita juga udah sering nonton bola juga ya. Ko? Iya. Harusnya ada beberapa momen. Contoh deh, kemana? Sorry. Pas Bruno kartu kuning Kartu yang kuning pertama. itu nggak kayak jelas. nggak penting. Nggak penting. Kalau yang kartu pertama kuning- tuh Yoro. Enggak, masuk kartu kuning pertama buat Bruno sebelum kartu kuning kedua di babak kedua kan. Tapi kan menit 3 lu udah feeling gak enak gara-gara menit 3 tuh si Yoro dapat kartu kuning kan. Iya, Nggak jelas wasit juga. Wasit tuh kayak langsung kok enteng banget. Ini IPL loh. IPL. Tapi kan ini wasit emang selalu jadi masalah di IPL, di beberapa pertandingan lain juga kan. Iya, Nggak cuma di ini MU nama doang. yang jarang muncul. Namanya Tony Harrington. Wah, baru dia kayaknya masih miskin. Jadi butuh Mungkin. duit pemasukan yang baru lagi ya. Iya. Ya, Mungkin ya. terus setelah itu juga kita melihat bahwa permainan tidak berkembang. Kalau di episode sebelumnya yang kita bahas juga sama Dita ada lack of creativity atau Ya, kekurangan masih kreativitas masih sama saja. Dan ya, kalau dibilang gimana ya kok 3-4-3-nya karatan dari Amorim, maksud gue ini bukan salah pelatih sih. Bukan salah pelatih, emang kan Pemain yang kayaknya sepertinya demotivasi. Itu mungkin satu kata banyak yang alasan sih Del ya. Demotivasi bisa, terus nggak terbiasa juga bisa. Tapi kalau misalnya ngomongin nggak terbiasa udah berapa match kok? Gini, contoh aja deh. Wolverhampton itu pelatih juga baru, si Vitor Pereira dari Portugal juga ya kan? Pikiran kotor. Enggak dong. Nah, terus? Yang ini agak bersihan dikit. Nah, terus dia itu kemarin waktu lawan Leicester dia menang 3-0. Oke. Formasinya juga 3-4-3 Del. Dan gue lihat ya golnya pun juga berbau keberuntungan rata-rata siapa? buat Wolves. Wolverhampton gitu. Dan terus tadi pun juga ya sorry to say, gue bukannya bilang banyak alasan atau gimana, cuman emang golnya yang terakhir kan ya udah kita outnumber pemain, kita ke counter. Tapi dan gol pertama pun juga itu masih 50-50 sih menurut gua. Ada yang bilang itu harusnya pelanggaran, ada yang bilang enggak. Iya. Cuman kalau di replay sih sebenarnya Onana itu diganggu. Betul. Onana diganggu dijadiin sandwich, padahal dia bukan sandwich generation. Gue dong sandwich generation. Lu ya? Gue. Gue juga sih, tapi Tapi kan lo belum berkeluarga kok. Kalau gue sudah berasa berkeluarga. iya. sih. Oh, itu ibaratnya double Lo beef masih burger bisa tuh. untuk pergi ke Old Trafford ke Manchester nggak pakai mikir gitu. Hah? Kan gue pakai mikir sekarang Loh, kalau gue. katanya kan Ada kondisi istri, orang- ada kondisi mertua. orang beda-beda. Oh gitu. Emang Iya. lo sekarang lagi susah apa sih? Lu nggak punya? Lu nggak punya. Lu punya istri, gue nggak punya. Tapi gue ada banyak karyawan di bawah. Oh, gue juga banyak karyawan. Hmm? Gue juga banyak karyawan. Iya, tapi kan lancar gaji ya kan. Oh, lu Karena- banyak Banyak. karyawan. Ada berapa sekarang karyawan lu? Hah? Iya, sebutlah nggak enak. Lu gimana bisa jadi bos gitu ya? Untuk mengatur karyawan-karyawan lu. Bayangin Amorim harus ngatur semua pemain-pemainnya kayak gitu. Kayak gitu. Amorim mah enak nggak ngurusin gaji. Oh. Gua punya karyawan di bawah. Ya gua ngalah. Gua nggak. Ya gue yang penting bisa hidup. Tapi mereka bisa hidup salah. Coba lo cek rekening lu berapa sekarang? Enggak usah. Enggak usah gitu-gitu. Enggak usah gitu-gitu. Wah, Hen. Oke. Ya lanjut ya. Intinya Jangan salfok sama Liverpool ya, ini. Ini kan gini Del. Gol pertama itu kan gini lah. Waktu lawan Spurs aja itu dianggapnya nggak foul. Oke lah. Yang mana? Yang tangannya Onana ditahan Oh iya. sama si siapa tuh? Bergval. Bergval kan? Ya. Iya itu kan. Nah terus karena nggak ada VAR nggak bisa dicek. Oke. Nah tadi tuh lebih parah lagi dan even nggak dicek VAR sih. Itu yang menurut gua aneh. Karena kalau tadi itu nggak kebobolan dan United juga nggak kena counter, itu menurut gua minimal seri masih dapet. Bener dong. Sesuai Seri. prediksi lo. 1-1. Harusnya bisa. Karena setelah Bruno kartu merah pun
itu tuh kayak sebenarnya mainnya juga udah ada ngotot gitu. Apalagi semenjak masuknya Anthony kan, pede banget iya. dia. Anthony tuh bener-bener, ayo cepet isi posisi, enggak gue muter nih. Ah, Kata dia gitu kan. Kata Mamat ke babak kedua ya. Cepet banget Ya nih. enggak, babak satu kan emang enggak ada chance apa-apa ya. MU menang di possession, tapi ya udah. Ada sempat Dalo yang ketangkep, yang ketemu Ya, ketangkep Dalo ya. flashing shot, cuman si Jose-nya masih dapet. Ya udah, abis itu kan nggak ada lagi yang lain. Ya udah kita langsung bahas lah Bruno lah. Menurut lo banyak orang yang sudah bilang, oh Bruno jelek gitu ya. Lo setuju nggak? Dengan kartu merahnya ini yang nggak penting itu? Ya sebetulnya sih kalau tadi di awal nggak kena kartu kuning sih itu juga mungkin jadi kartu kuning pertamanya. Dan nggak akan merah gitu loh. Ya, tapi yang kartu kuning pertamanya Bruno sebenarnya yang Itu nggak fair banget. tanda Nggak tanya, fair. tanda tanya lah. Ugarte pun juga kena kartu kuning aneh. Gitu kan. Dan si Wolf seringkali juga nge-foul kita tapi dia nggak kena foul. Jadi kayak too soft for Wolf, too hard for United gitu. Oh siap. Udah nyiapin tuh kata-kata begitu tuh. Enggak baru kepikiran. Siap. Gila. Udah mulai Semuanya udah gitu-gitu mulai ya. cepet nih mikir-mikir gini. Nah, bagus. Ya, bagus dong. Ya berarti dengan tidak adanya Ugarte di Ya, next match nggak ada Ugarte di karena Newcastle. akumulasi kartu dan kuning. juga tidak ada Bruno, Bruno karena kartu kuning 2 kali. akan banyak yang bilang wah mainnya MU bakal lebih lancar nih, lebih Oke. fluid nih. Oke, gini lawan deh. Newcastle. Iya, Ya gue gini deh. nungguin aja sih. Ayo Gini kalau deh, kita lihat. kan pada bilang Bruno gini. Iya, gua sama Mariel juga akui. Bruno itu musim terbaiknya itu adalah undernya Ole. Bener kan? Undernya Rangnick lah. Enggak ada. Iya kan? Undernya Ole, Bruno top banget. Dan setelah itu ya udah so-so aja ya. Banyak yang bilang dia nggak dikasih free roll, nggak dikasih gini gitu-gitulah. Oke, besok nggak ada nih Bruno. Lah kita lihat lah Amorim akan memainkan pola seperti apa. Betul. Erikson sih pasti yang bakal ngisi di tempatnya Bruno. Feeling gua. Ya atau Hoylund belakangnya Garnacho sama Amat. Tapi gue nggak tahu ya, gue lebih seneng Amat tuh ditaruh di wingback kanan loh. Iya. Dan Kayak Amat waktu lawan Everton. di pertandingan ini juga nggak terlalu kelihatan. Dia kayaknya lagi underperform juga. Yang nggak bisa disalahkan. Kalah lah. body sih. Iya, ya, maksudnya kan masalah dia dengan postur badan tuh udah jadi dari dulu lah. Iya. Cuman dia bisa ngebuktiin bagaimana dia punya fleksibilitas, punya bagaimana dia untuk ruang untuk menembak atau enggak dia buka ruang untuk teman-temannya. Tapi setelah itu ya dia lagi jelek aja. Mainu pun juga sebenarnya Maino tuh musim ini kurang ya. setelah dia cedera sih sebenarnya. Iya. Setelah di Euro terus dia sempat cedera juga, dia belum menemukan lagi performa terbaiknya. Makanya gue harap di pertandingan lawan Newcastle itu Ugarte dan Casemiro yang akan dimainkan. Iya. Dan Ugarte nggak bisa deng. oh iya, Casemiro Mainu sama berarti ya. Maino atau Casemiro Erikson. Dan tadi gue lihat kita sama-sama lihat ya, Anthony tuh ini banget, semangat banget di sebelah kanan tuh. Ya. Terlepas dia memang lagi begini. Tadi untuk sempat kondisinya. melepaskan satu tendangan yang kita pun kaget. Ayam gitu. Ya, gitu. Spurs. Nah benar. Nah pokoknya lawan Newcastle, abis itu lawan Liverpool. dan lawan Arsenal, abis itu di Habis FA Cup. itu lawan Liverpool lawan Arsenal. Yep. Arsenal nggak ada Saka sih katanya. Nggak penting. Nggak penting. Tetap MU-nya berbahaya untuk bisa kalah lagi. Iya, dan gimana ya? Gua agak bingung banget nih sama nggak bisa berkata-kata nih. Gua 2 kali prediksi. Dua-duanya benar, tapi buat tim lawan. Nah, please, lo jangan jadi antitesisnya MU lah, tolong. Ya udah, oke. Buat kali ini gua akan jagoin lawannya abis ini. Ya udah. Akhir kata Martel. Pokok United. Ciao.